Injeksi sukutan, SOP injeksi sukutan itu dipakai di mana? Misalnya dia dipakai di ruang UGD, berarti di sini tulis UGD atau IUD. Kemudian konek misalnya, konek. Kemudian bagian KIA, imunisasi KIA. Kemudian BP misalnya di BP juga mungkin kan ada tindakan, boleh ditulis di situ. Di mana unit yang terkait dengan SOP tersebut, Bapak itu harus tulis di sini. Ini juga terkait dengan pengendalian dokumen di mana kopi yang kopi 1 di unit mana, kopi 2 di unit mana, kopi 3 di unit mana, dan seterusnya. Sehingga memang harus scaling admin UKM jadi harus scaling. Kemudian untuk dokumen terkait Bapak Ibu khusus untuk UKP karena injeksi setiap pelayanan yang diberikan kepada pasien kita harus tulis di rekam medis. Pasti di sini dokumen terkaitnya adalah rekam medis. Itu paling utama. Kemudian kalau dimungkinkan misalnya ada rujukan eksternal, rujukan apa? Rujukan kalau kita keluar itu namanya rujukan eksternal ya. Misalnya ada rujukan eksternal kita harus tulis injeksi sukutan apa? Berarti di sini dokumen terkaitnya adalah rujukan eksternal. Di mana kita menuliskan injeksi sukutan itu, maka itu harus tulis di sini. Selain rekam medis, karena biasanya cuma tulis cuma rekam medis. Berarti nanti di dokumen lainnya tidak tertulis apa-apa. Padahal kan kadang kita kalau mau merujuk kan kita harus tuliskan hasil klinis pasien terakhir. Apa yang sudah kita lakukan, bagaimana kondisi dia terakhir dan sebagainya kita harus tulis di resume. Ya. Rekam historis tadi seperti yang disampaikan Bu Rosi sama ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membuat perubahan terhadap SOP ini, perubahannya ditulis di SOP yang lama atau yang baru? Lama. Ya, ingat perubahan ditulis di SOP yang lama. Apa isi perubahannya? Misalnya langkah keberapa yang harus diganti, atau mungkin alat bahannya harus diganti, tujuannya diganti dan seterusnya. Bapak Ibu tulis di sini. Kemudian tanggal mulai berlakunya apa? Kosongan. Kalau tidak ada perubahan berarti kosongan dan berarti dokumen ini masih berlaku. Kalau misalnya nanti ada perubahan berarti dokumen ini tidak berlaku. Harus dikendalikan dengan cara bisa tidak berlaku. Ingat, saya dapatkan di Puskesmas yang kami nilai itu ada dua dokumen yang dia satu tidak bisa tidak berlaku. Sehingga waktu saya tanya ini mana yang dipakai dokumennya sebagai acuan, yang ini apa yang ini, mereka malah bingung sendiri. Ya, itu ketahuan sekali bahwa dia pengendalian dokumennya belum benar. Bahkan penyusunan dokumen juga kalau dia belum benar, sistematika antara SOP 1 sama SOP lainnya biasanya supaya yang ini pasti akan membandingkan. Kok yang ini ada alat dan bahan yang ini enggak? Begitu. Karena apa? Karena kalau di UKP ini misalnya ada alat dan bahan. Nah nanti di UKM alat dan bahannya tidak bisa diisi apa mengambil sinar set. Tetapi sistematikanya sama. Begitu deh, Bapak Ibu. Oke, kemudian satu lagi untuk di UKP tidak semua SOP dibuat diagram alur khusus untuk tindakan-tindakan yang kritis yang butuh algoritma. Ya, jadi tidak usah semua. Silakan untuk tindakan-tindakan yang kritis saja yang Bapak Ibu buat algoritma supaya memudahkan. Oke. Kalau mau dibuat algoritma semua, silakan juga. Sampai di sini ada pertanyaan? Hai. Oh ya, silakan Pak. Terima kasih. Kami perlu pertanyakan yang pertama mengenai yang dijelaskan isi perubahan. Tadi dijelaskan bahwa isi perubahan di situ ditulis di situ. Ya, yang saya tanyakan satu, itu ditulis dengan tangan satu. Yang kedua, apabila formnya ini kan kecil sekali, itu apakah nanti bentuknya bagaimana untuk nanti apabila di lembaran selanjutnya itu yang
Yang kedua, mengenai penyimpanan dokumen, apabila ada disclaimer sudah tidak ada, maka dia menanyakan dari artinya pada kalau sudah dilakukan mungkin akan ada pemusnahan. Apakah itu dia akan pemusnahan atau dia posisinya ada di situ atau tidak ada? Itu yang pertama. Yang selanjutnya itu mungkin ada atau UKM. Tadi jelaskan kalau UKM jelas, tapi misalnya tanpa dan lain-lain. Biasanya saya tanya UKM itu ketika kita menjalani komunikasi, penyuluhan dan lain-lain itu kita membawa persoalan, membawa proyektor dan lain-lain itu tidak solusi karena tadi bilang bahwa untuk UKM dicoret. Terima kasih. Tiga pertanyaan ya Pak. Saya jawab yang ketiga dulu. Untuk yang PKM, ini Bapak Ibu lihat di sini karena dia kegiatan komunikasi dan koordinasi. Bapak Ibu lihat apa media yang Bapak Ibu pakai. Tulis itu sebagai alat, ya, alat atau media yang dipakai Bapak Ibu di sini dalam SOP ini. Misalnya dipakai apa? Brosur, televisi, mic. Dalam hal silakan Bapak tulis di alat. Kemudian kalau misalnya bahannya tidak ada, memang tidak menentukan ya bahannya tidak bisa ditulis. Begitu. Tergantung SOP-nya. Kalau memang tidak menentukan alat dan bahan UKM, berarti Bapak Ibu nanti tulis alat dan bahan tidak bisa diisi. Kemudian untuk perubahan, tadi Bapak tanyakan formnya. Formnya. Kalau misalnya dia banyak, berarti nanti ada halaman lagi. Ini kan 1 dan 2 halaman. Ya kan? 1 dan 2 halaman. Halaman keduanya di sini kan hanya sampai segini saja. Tetapi nanti masih dimungkinkan kalau memang isi perubahannya banyak, Bapak Ibu tulis lagi di lembaran berikutnya. Ngeprint lagi, tulis tangan. Sehingga di sini dia ada 3 halaman. Baik Bapak sekalian, untuk yang ini sudah paham ya. Jangan buat susah diri kita ya. Nih, kita ditambahin, display, oke? Jangan membuat susah diri kita sendiri. Oh enggak ada ketentuan, enggak ada ketentuan. Oh ini kalau sudah diulang ini nanti kan sudah di-top tidak terkendali. Itu hanya untuk melaporkan historis kita bahwa kita sebelum ini. Tapi begitu baru kan begitu di bawahnya ada tulisan yang diubah di mana isi perubahan dan lain sebagainya itu tertulis, tetap tidak terkendali. Betul nggak? Karena apa? Dibuat yang itu hanya untuk merekam historis. Begitu buat yang baru, ini perubahannya begitu. Nah, gitu loh. Hanya untuk merekam historis saja. Jadi jangan dibuat susah untuk sesuatu yang bisa dilakukan. Yang pertama. Yang kedua, untuk SOP ini koordinasi dan komunikasi internal, koordinasi lintas program, komunikasi dan koordinasi lintas sektor itu kan juga ditanyakan di admin juga, ya. Sehingga tolong jangan sampai ada 2 SOP yang sama isinya beda. Katakan, tolong ya, tidak tolong admin sama UKM. Hampir semuanya harus koordinasi. Untuk sarana prasarana admin dengan UKP harus terus koordinasi. Gitu ya, paham ya? Nah, masih bisa dia pertanyaan lagi, Bu, apakah semua SOP harus dibuat daftar link? Untuk nantinya semuanya harus dihitung CR ke depan. Okay. Tapi untuk saat ini panjenengan tolong buat daftar titik untuk yang akan dilakukan audit internal dulu. Mana yang akan diaudit internal terlebih dahulu? Ada catatannya apa? 3 hal, 1 T. Itu ya, itu ya. Kedepan tetap harus semuanya makanya audit internal nggak bisa cuma 2 kali. Setahun nggak gagal. Audit internal 2 kali setahun dalam 1 dalam lama-lama habis.
CR-nya dihitung semua. Tapi waktu membuat CR, tolong pertanyaan jangan plot dengan SOP. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan tambahan, ada pengamatan, ada gitu loh maksudnya. Kata ya, paham ya? Halo, sudah? Ini masih waktu. Oke. Oh ya, untuk penyimpangan yang tidak berlaku, diatur di mana tadi? Pengendalian dokumen. Bisa di pengendalian dokumen secara pedoman pengendalian dokumen atau diatur di manual mutu. Bapak Ibu sekalian, jangan begitu selesai tidak terkendali langsung dimusnahkan. Aturan main pemusnahan ada. 5 tahun untuk umum, untuk yang rekam medis itu saya antara 2 sampai 5 itu loh Pak, saya agak ini karena dia harus dipisahkan dulu di non aktif atau pasif itu baru nanti dimusnahkan. Tapi kalau ini tetap disimpan dulu Pak, tapi jangan beredar. Ya, file itu ya dipisahkan sendiri, file sendiri. Tapi untuk yang sudah dokumen tidak terkendali, tolong jangan sampai beredar. Kalau sampai beredar membuat error, ya, membuat bingung orang. Apalagi ada perubahan yang pertama tidak dikendalikan dengan stempel tidak terkendali, dua-duanya beredar. Nah, ini semakin bingung lagi. Artinya apa? Aturan pemusnahan menggunakan aturan umum. Ya, nanti ya, monggo. Terima kasih Pak saya. Ada? Tidak ada? Kita break close untuk puskesmas Madoarjo. Sekarang kita ke panduan. Oh ya, istirahat. Terima kasih. Kita istirahat.